Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin berbicara melalui video yaitu berkaitan dengan wali santri, yang mana banyak wali santri ketika memondokkan anaknya itu galau sepertinya gitu ya. Mungkin karena baru pertama kali memondokkan anak, terus setiap malam itu kebayang-bayang terus anaknya gitu kan. Biasanya kan ada di rumah gitu anaknya ya, ada di samping. Sekarang ada di pondok, jauh dari orang tua gitu kan. Akhirnya ya galau. Anaknya galau, orang tuanya galau gitu. Jadi istilahnya jarak dan waktu itu membuat kadang-kadang gelisah gitu. Sampai saya pernah itu ya, ketika itu ada wali santri yang menelpon, itu jam 2:30 malam gitu nelpon, karena katanya, "Pak, kangen banget ini sama anak, gak bisa ketahan. Makanya jam 2:30 saya nelpon, mohon maaf banget. Mohon saya mau bicara sama anak saya." Nah, seperti itu. Nah, untuk memberikan motivasi tentang memondokkan anak di pesantren, itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bahwasanya ketika kita memasukkan anak ke pesantren, itu berarti merupakan hal yang tepat. Kenapa bisa dibilang hal yang tepat? Karena dengan kita memasukkan anak ke pesantren, berarti kita sudah memberikan investasi waktu, menabung waktu ya. Jadi yang dipikirkan bukan investasi, itu bukan hanya uang, kita menginvestasi untuk bisnis dan lain sebagainya. Tapi waktu pun juga diinvestasikan. Nah, ini investasi dunia akhirat. Ketika anak kita pesantren, jadi waktu yang digunakan selama anak itu di pesantren akan menjadi tabungan waktu, yang mana kita berharap bahwa nanti kelak ketika lulus dari pesantren itu menjadi anak yang soleh dan solehah, yang ngerti agama, yang taat kepada orang tua, terus bisa menjadi ulama, bahkan kiai dan lain sebagainya. Nah gitu, yang pertama adalah investasi waktu. Terus yang kedua itu adalah investasi harta. Jadi harta yang Bapak Ibu keluarkan untuk membiayai SPP-nya misalkan di pesantrennya, terus membiayai biaya makannya, bukunya, pakaiannya dan lain sebagainya adalah ternilai ibadah. Dan ketika kita mengeluarkan harta kita untuk tujuan beribadah, maka itu sudah termasuk investasi dan bisa dikatakan sebagai nanti amal jariah. Kita membayar SPP, uang makan untuk pendidikan anak menjadi pintar, tahu agama, terus agama tersebut disampaikan kepada orang lain, ilmunya mengalir, maka Bapak dan Ibu wali santri pun akan mendapatkan pahala ya. Pahala yang tak terhingga, sampai nanti ketika sudah meninggal pun anak bisa memberikan syafaat kepada kita nantinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian selain dua hal tersebut, ada sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Yang artinya, barang siapa yang berjalan keluar mencari ilmu, dia akan berada di jalan Allah sampai dia kembali. Artinya apa? Ketika seorang anak itu di pesantren mencari ilmu, berarti dia dalam keadaan fisabilillah,
Nah, orang yang fisabilillah ini ketika meninggal itu akan dihukumi sebagai apa? Sebagai jihad, orang yang berjihad. Maka begitupun penuntut ilmu. Ketika anak masih di pondok menuntut ilmu, ya, itu berarti masih di jalan Allah sampai dia kembali lagi, pulang kembali. Artinya keadaan anak di pesantren itu adalah keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena penuntut ilmu. Jadi jangan khawatir, wah nanti anak makannya bagaimana, tidurnya bagaimana, ini kurang minum nggak anaknya, atau mungkin pakaiannya bagaimana ya. Itu semua sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ya kita memang ikhtiarnya ya di pesantren itu ya kita adakan wali kamar, ya, wali kelas dan lain sebagainya, serta pembimbing dan lain sebagainya. Tetapi secara penuh ya kita berada di dalam penjagaan Allah. Maka karena itu janganlah khawatir, ya gitu ya. Kita niatkan dan kita pikirkan yang positifnya. Banyak sekali hal-hal yang positif. Kemudian ketika kita ya bapak dan ibu memondokkan anaknya, ya itu terjaga dari akhlak yang buruk. Ya kita tahu lah kalau misalkan kita belajar, anak itu belajar di luar gitu ya, di luar itu sudah terlalu bebas gitu ya. Walaupun kita pantau 100% gitu, sekolah kita antar misalkan gitu ya, terus pas pulang kita jemput, ya tetapi pergaulannya masih kurang terjaga, berbeda dengan di pesantren. Makanya jangan terus kita bersedih, wah bagaimana kehidupan anak di pesantren, apakah ada yang jaga dan lain sebagainya, atau berpikiran bahwa pesantren itu adalah lembaga rehabilitas ya. Orang-orang ingin memondokkan anak karena anaknya nakal di luar. Tidak ya, jauhkan dari hal seperti itu. Memang kita yang di pesantren itu tujuannya mendidik anak supaya akhlaknya berakhlak mulia. Tetapi memang ada pikiran negatif, wah ini anak nakal nanti dimasukkan pesantren sajalah. Ya bukan, sekarang ini sudah beda zamannya. Jadi orang-orang yang ingin anaknya memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, terus yang patuh kepada orang tua, berguna bagi agama dan negara, hal yang tepat ya ketika bapak ibu sudah memasukkan putra maupun putrinya ke pesantren manapun. Tetapi jangan lupa lihat dari background pendiri pesantren tersebut ya, supaya apa? Supaya kita tidak salah untuk memasukkan anak kita ke pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Ya mungkin cukup sekian itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya semoga kita semua yang anak-anaknya di pesantren mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.